Room later itu lebih ke ini sebenarnya kehidupan. Karena kalau misalkan lagi terpuruk sekarang kan you will bloom later. Nah, coci, keren. Balik lagi di Cuap-Cuap Imagi. Yeay! Bersama Karin dan Mira. Yeay! Di sini kita udah kedatangan orang yang abis ngelis album gak sih? Iya, betul banget. Jadi langsung aja kita kenalin Forlimers. Yeay! Tepuk tangan atuh. Boleh perkenalan dulu sama posisinya di Forlimers. Dari aku dulu aja ya. Aku Aldi main gitar di Forlimers. Ya, mungkin kalian sering lihat gua di Cuap. Cuman sekarang posisinya gua ada di Limerence dan gua Icat di drum. Oh, gua Bilo, gua posisinya main synthesizer. Yeay. Nah, sekarang Cat announcer. Nggak gitu dong. Saya gitu. Sekarang Karin. Icat yang diwawancarain, bukan dia yang Bener wawancarain. banget. Nah, kalau begitu kita mulai pertanyaannya aja nih. Boleh. Forlimers tuh pertama kali dibuat tuh kapan sih? Itu emang udah direncanain atau tiba-tiba Ketemu gitu. Gimana? Aldi? Aku dulu. Cat dulu deh. Oke. Sebenarnya Limerence itu terjadi atau adanya Limerence itu pas COVID ya? Pas COVID. 2021 pertengahan 2021. Iya benar. Berarti COVID. bukan awal-awal COVID banget. Ya, cuman personil awalnya itu dibentuknya mungkin dari keresahan ya, keresahan kita berdua. Antara mungkin ada sangkut pautannya juga dengan persahabatan antara gua sama Aldi gitu yang mungkin FYI persahabatan dari SMP gitu. Dan di situ tuh kayak kita tuh kan sebenarnya orangnya nggak mau diem ya. Dan mungkin ketakilan gitu. Dan adanya COVID itu malah bikin kita sadar kayak kita tuh harus apa sih gitu. Dan mungkin di sisi passion yang mungkin kita sadarin itu kita tuh ada passion yang sama adalah musik gitu. Walaupun di sisi lain waktu itu gua lagi olahraga ya sebenarnya, cuman Aldi yang ngasih tahu kayak ayo fokus aja kita di musik gitu. Sebenarnya dulu tuh sebenarnya gue sama Icat tuh punya band dulu sebelumnya. Ada namanya. Tapi tetap satu anggota kalian. Aku sama Icat, cuman sisanya yang lain bukan dari Forlimers lagi. Nah, band itu ujung-ujungnya ya gak jalan lagi lah, bubar lah. Cuman aku sama Icatnya bingung nih, ngapain Cat kalau nggak ngeband-bandan? Bener. Kayak kurang aja gitu. Apalagi kan ditambah COVID ya gabut banget gitu sehari-hari. Bikin band lagi aja gitu ya. Terus aku coba Icat, kontakin Icat, Cat ayo ah kita mulai lagi ngeband lagi. Terus mulai nyari personil deh dari situ. Itu tuh nyari-nyari personilnya tuh emang karena kayaknya gue tahu deh ada orang yang jago main ini nih atau yang kayak tiba-tiba ketemu gitu. Lebih Atau ke kenalan gitu. lingkungan aja sih kayak Lingkungan. aku punya teman gitu. Punya teman SMA, aku ambil misalnya. Terus kalau vokalis Sih yang keren, Iya. yang lumayan keren lah, lumayan epic. punya ada kenalan gitu dari mana? Dari Anak-anak teman musik aku. aja? Iya, anak-anak musik sih, lingkungan. Ayo join mau nggak gini-gini kita coba kontakin. Ujungnya mau ya udah. Jadi weh, si Forlimers si format Forlimers waktu Format pertengahan format 2021. awal ya, Bulan apa gitu ya? Format awal. format awal yang dulu gitu. Gitu. Berarti emang kayak sama-sama pengen fokusnya tuh ke musik, jadinya udahlah kita fokusin aja daripada kita nggak ngapa-ngapain waktu lagi zaman corona kan bingung ya. Sebenarnya kita berdua gitu, cuman kan kita nggak tahu ya yang lain gimana Yang lain nggak gitu tahu, sih. tapi yang lain ngomong aja. Ya mungkin. Seperti itulah ya. Sorry ya cuy. Ambil ya. Ambil kemana ambil? Ada? Tapi Forlimers tuh namanya ada artinya nggak sih? Kayak yang kalian tiba-tiba kasih nama Forlimers. Forlimers. Bil mau dijawab Bil? Siapa yang bikin itu Icat kira-kira? deh. Oh, Oke. Sebenarnya Forlimers itu kan sebenarnya kalau kalian cari-cari atau kalian
tahu gitu, limerence itu kan keterpurukan ya. Limerence itu artinya tuh keterpurukan. Cuman justru kita ngambil kata keterpurukan itu bukan di line yang negatif, gitu. Jadi kita ambil keterpurukan itu karena backgroundnya kita pas COVID gitu kan, dan keresahan mungkin kan dari kita awalnya untuk akhirnya kita bikin for limerence, dan limerence itu pada akhirnya menjadi dorongan buat kita gitu, kayak keterpurukan ini bukannya membuat kita makin terpuruk gitu, cuman menghasilkan ya benar banget. Makanya mungkin sejalan juga sama lagu-lagunya kan, itu keresahan juga, cuman pada akhirnya itu bakal menjadi sesuatu lah gitu intinya gitu. Kita ngambil lain positifnya, dorongan. Jadi motivasi ya, Bener. biar kayak ternyata dari keterpurukan tuh bisa Bener. menghasilkan karya. Yoi, benar banget. Keren banget. Nah itu tuh berarti genre yang diambil dari For Limerence tuh apa sih kira-kira? Kalau genre kita lebih ke alternatif pop, tapi fokusnya ke dream pop gitu. Jadi kita ngambil aksen-aksen dari masing-masing instrumen itu lebih ngawang aja gitu. Kayak misalnya dari vokal kita kasih reverb yang cukup banyak, gitar juga kita ngambil reverb yang banyak pakai overdrive gitu. Jadi kalau nge-spesifikin genrenya sih kita dream pop aja gitu buat sekarang. Kita baru yang ngewawancarain band yang dream pop, karena Iya, biasanya kan yang hardcore kayak gitu-gitu. Tapi enak Bener sih, tuh, baru banyak. tuh ya, kita kan baru ya. Iya. Karena tuh kayak ngedengerin di Spotify itu juga kayak enak buat dibawa tidur tuh kan, apalagi album yang baru. Terharu ya. Iya. Kayak gitu. Terus Kak Didi berarti For Limerence nih baru aja ngeluarin album Carmine ya? Ya kan bener kan itu Carmine. cara ngomongnya? Nah itu tuh kenapa Carmine? Kenapa namanya Carmine dan kenapa tiba-tiba bisa bikin album dengan lagu-lagu yang kayak gitu? Itu kan isinya juga liriknya tentang keresahan-keresahan juga ya mungkin ya? Ya kenapa tiba-tiba kayak dijadiin langsung album? Mungkin gue yang jawab ya. Boleh. Kalau untuk Carmine, Abil deh. Abil kayaknya dari tadi diam, jadi terpuruk gitu diam, kasihan kan. Coba kalau untuk Carmine kenapa? Carmine. Tapi mending dicat deh. Gitu. Emang kayak gini orangnya guys, maaf ya. Jadi yang mana nih? Boleh. Jadi sebenarnya Carmine itu kalau kalian artikan, Carmine itu kan sebenarnya merah tua ya. Merah. Yes. Iya. Merah tua Carmine itu. Sangkut pautnya dengan isi dan lagu-lagu yang ada di dalamnya itu mungkin Carmine itu lebih ke merah tua itu, atau mungkin merah, kita bisa sebut merah itu melambangkan hati ya, hati gitu, karena semua yang keluar dari lagu-lagu itu, semua yang ada di isi dan lirik-lirik yang ada di situ itu mungkin adalah keresahan dari seorang hati yang bikin liriknya gitu. Jadi itu tuh liriknya tuh dibikinnya spesifik sama satu orang doang atau kayak bagi-bagi Nah. atau emang keresahan-keresahan terus dijadiin suatu lirik gitu? Sebenarnya itu lebih ke spesifik. Kalau pengen dispesifikin bisa, cuman kalau mungkin kita juga mikirin ke orang-orang lainnya, karena gue ngerasa kan gue yang bikin lirik ya BTW, dan gue ngerasa tuh si lirik ini tuh mungkin ketika kita rilis gitu, ini mungkin banyak orang di luar sana juga gitu yang ngerasain mungkin beberapa fase atau beberapa konsep atau lirik yang kita bikin itu sebagai apa yang mereka rasain juga gitu. Karena ada beberapa juga yang alhamdulillahnya di cerita teman-teman gue ada yang relate gitu, kayak gue relate banget nih sama Always Again gitu. Kalian tahu lah, ada Alda tuh namanya, Alda katanya relate banget sama Always Again, dan teman-teman kalian juga mungkin ada ya yang relate gitu-gitu. Itu sih, jadi lebih ke gue tuh pengen ngeluarin apa yang ada di isi hati gue biar nggak terlalu suntuk ya otaknya gitu. Dan mungkin gue mencari orang-orang yang mungkin bisa kayaknya ngerasain hal yang sama. Mungkin kalian bisa denger ini album Carmine gitu teman-teman. Dengerin. Tuh. Keren ya, itu menceritakan tentang keresahan-keresahan, terus akhirnya juga orang-orang jadi relate sama itu, malah jadi kayak suka juga ke For Limerence-nya. Itu keren banget sih. Mir, ada yang mau ditanyain nggak, Mir?
kan albumnya nama judulnya Carmine. Karma. Karmai. Itu ada title tracknya kan? Coba Iya, dong iya. sebutin title tracknya apa aja tuh isinya. Boleh, Bil? Boleh saya jawab ya. Jadi ada 5 lagu tuh ya di Karma itu. Yang pertama ada intronya yang namanya True Limerence nama lagunya. Yang kedua ada Reflection. Yang ketiga ada Carmine. Yang keempat ada Always Again. Yang terakhir ada Bloom Later. Itu tuh proses pembuatannya berapa lama tuh? Maaf, ada Atau- reflection atau juga satu lagi. ada- Udah tadi udah. Oh udah. Atau ada kayak ini tuh udah direncanain mungkin dari beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu tapi baru terrealisasikan sekarang gitu. Sebenarnya pengerjaan si EP Carmine ini kan dikerjain tahun kemarin 2022 akhir. Jadi kita tuh sebenarnya punya satu track yang awalnya lagu Reflection itu kayak kita coba bikin guide kan kita bikin lagu tuh di rumah home recording gitu. Coba bikin iseng-iseng awalnya bikin lagu enak kayaknya ini mending, tapi kalau dirilisin satu lagu kayak kagok gitu. Maksudnya kita jadi cuma namain satu lagu gitu. Mumpung lagi semangatnya lagi ada gitu sih personilnya. Lagi pengen juga ngerilis yang banyak gitu. Cuman kalau album kan mungkin masih belum, kapasitasnya masih belum sampai gitu. Keuangan sih sebenarnya lebih tepatnya. Ya, benar. Keuangannya belum tercapai gitu. Buat sekarang kayak EP dulu deh. Cobain, kita bikin lagu sampai awal tahun kemarin tuh beres deh 5 lagu. Dikerjain sampai progresi mixing mastering itu udah beres langsung di Itu awal tahun. berarti pengerjaan yang apa namanya sanitizer ya? Apa sih? Sanitizer tuh buat ini beda. Sanitizer. Synthesizer. Nah, Synthesizer. itu tuh bener. berapa lama sih? Itu Synthesizer kan lagi. kayak bikin instrumen Ya. yang enggak kayak itunya kan. Nah itu kalau kayak gitu biasanya satu lagu tuh berapa lama pengerjaannya? Kalau pengerjaannya mungkin ya sebenarnya gampang sih soalnya kayak udah ada chordnya gitu kan, terus chordnya misalkan ada chord tuh, terus udah saya lanjutin aja chordnya itu, terus nyari-nyari referensi suara-suara yang emang buat kita cocok, terus ya udah langsung sekalian aja. Berarti ngerjainnya benar-benar sendiri atau kayak sempat ini menurut lo enak nggak ini gitu? Diskusi sih. bareng-bareng Didiskusiin gitu. juga tetap ya. Tapi ada bentrok gitu nggak sih? Kayak misalnya beda kan pasti pada pemikiran Oke. beda. Kalau itu mungkin lebih ke ada banget ya sebenarnya. Ada kok sih sebenarnya di proses itu gitu kan, di proses Limerence bikin EP itu ada sedih dan ada senangnya juga. Sedihnya tuh mungkin ada sempat di fase kita tuh kayak ada bentroknya kayak mungkin internal ya sebenarnya. Kayak menurut gua tuh harusnya gini, menurut dia harusnya gini gitu. Cuman pada akhirnya kita adain forum lah kayak ngobrol-ngobrol gitu dan pada akhirnya kayak oke, Ketemu lah jalan tengahnya. iya benar gitu. Dan lirik tuh sebenarnya itu tuh di akhir. Mungkin kan banyak yang mikirnya, oh Limerence tuh liriknya kayaknya udah jadi di awal deh sebelum adanya apa instrumen dan lain halnya gitu. Cuman lirik itu di akhir. Oh justru liriknya tuh di akhir. Benar. Dan bahkan lirik itu terjadi pada saat gua waktu itu mungkin lagi ada di fase down-nya gitu kan. Dan mungkin waktu itu benar-benar tepat pada saat itu tuh kayak oh gue lagi down nih dan mungkin ada masalah percintaan atau apapun itu gitu. Cuman sedikit banyaknya EP ini tuh mengingatkan juga pada dikala itu gitu, pada hari itu dan lain halnya tuh cukup, makanya mungkin sedalam itu bagi diri gue sendiri karena ya. Tapi yang dengerin tuh juga merasakan hal yang sama. Semoga Itu ya. semoga kalian senang juga. Itu yang bikin Iya, iya. enak tuh Semoga. album Carmine tuh. Bener-bener. Di title tracknya album Carmine tuh ada yang judulnya Bloom Later kan. Itu kan artinya akan mekar gitu. Nah itu tuh kira-kira tuh menceritakan tentang apa sih? Bloom Later itu liriknya gimana ya? Oh iya ya. Bloom Later itu lebih ke ini sebenarnya kehidupan, lebih ke mengarahnya ke tentang kehidupan gue pribadi yang lebih ke nyemangatin diri sendiri ya kayaknya gitu kayak di situ karena banyak istilah-istilah kayak leave bloom on the dry ground dan lain-lain gitu yang lu tahu lu sekarang lagi kenapa dan apa, coba ayo yuk bangkit yuk dari hal kayak gitu dan itu mungkin sekarang juga lagi banget-bangetan didengar ya gitu sama sekarang diri gue yang sekarang gitu karena banyak hal yang relate justru di sekarang dari lirik yang gue bikin di dulu gitu kan baru kerasa sekarang sih. Itu
itu bisa jadi penyemangat ya, bisa jadi Iya, manifest bener juga banget. ya. Iya, bener banget. Dan buat kalian juga itu bisa jadi penyemangat. Karena kalau Semoga. misalkan lagi terpuruk sekarang kan you will bloom later. Nah, coci. Keren. Masuk. Ada lagi nih, Mir, apa tuh? Lagu Reflections ya, itu tuh didengar hampir 2000 nggak sih di 2000. Spotify? Itu favorit gue juga. Iya, itu enak sih ya. Terima kasih. Itu tuh gimana tanggapan kalian tuh? Kaget Didengar ya. sampai sebanyak itu. Iya, Kaget. kaget. Nggak expect. Nggak expect. Track yang reflection gitu. Iya. Iya. Nggak expect bakal cepet sampai 2000 gitu loh. Benar. Apa nih? Coba ya. Kamu cerita tentang apa atau ada Reflection apa? itu lebih ke jadi pertanyaan aja sih kayak lu tuh mau sama gua atau lu mau cabut gitu. Kalau emang lu pengen cabut ya just go gitu, cuman kalau lu pengen sama gua ya perbaiki atau dan lain halnya. Cuman yang bikin kaget sih sebenarnya kalau Abil mungkin kagetnya Reflection yang paling ini. Kalau gua pribadi tuh lebih ke alhamdulillahnya belum sampai 24 jam waktu itu tuh si EP ini ya, EP Carmine ini 1000 udah sampai ke 1000 gitu kan. Belum sampai 24 jam. Nah itu makasih banget buat teman-teman juga. Sampaian baru lah dari kita. Iya. Makasih banget. Di Alhamdulillah. lagu Reflection tuh ada lirik feeling emptiness and let it out. Nah itu tuh yang menulis tuh siapa gitu? Kenapa kepikiran untuk menulis itu? Apakah emang bener-bener curahan isi hatinya isi banget kah? hati. Gitu. Feeling emptiness and left out. Artinya apa, Bil? Feeling emptiness and left out gitu. Ngerasa Kosong. sepi, Benar. dan cabut. Ya. Jadi ya itu aja. Sebenarnya lebih ke perasaan pribadi aja ya. Jadi Kayak ngerasa gitu lah. gue tuh ngerasa gue lagi dengan kekosongan di lingkungan gue dan lu pergi gitu begitu saja, dan itu mungkin yang membuat diri gue agak terpukul, dan mungkin teman-teman juga ngerasain hal yang sama karena ya balik lagi lirik juga beberapa banyak dari cerita teman-teman juga gitu, bukan cuma gue pribadi. Berarti pembuatan lirik juga ada brainstorming dari. Ya benar banget, benar. Di ke lingkungan si personel masing-masing gitu. Misalnya aku punya cerita apa, Bill punya cerita apa, kita Itu disatuin. satuin lagi. Ada lagi nggak sih selain yang tadi Bloom Later sama Reflection yang menurut kalian tuh ini tuh liriknya tuh ngena banget atau emang yang kayak Ada makna yang iya dalam ada gitu. makna yang spesial kah di itu? Always again. Kalau menurut saya, Always again. Nah, always again. Kalau gue sebenarnya semuanya ya, karena balik lagi apa yang gue rasain, apa yang dikeluarin, dituangkan semua. dituangkan benar. Cuman balik lagi always again itu kayak hidup itu kan berulang-ulang, kayak ayo putar lagi ke sana lagi, ke situ lagi, dan kayak itu tuh membuat gitu. Iya. Ngerti gak sih? Itu lumayan sih dalam sih always again. Ya, gue setuju sama Ica, cuman yang gue suka tuh pas yang lirik yang Bloom Later yang itu yang leaf blooms on the dry ground, needs water to grow his mind, needs melody to humble the heart. Kayak kiasannya tuh ya suka aja sama yang kayak kiasan. Tapi biasanya emang bagus banget sih itu. Iya, thank you. Wah terima kasih banyak ya. Yeay. Kita udah banyak banget nanya. Pokoknya kalian jangan lupa nonton, Dengerin. Bener banget. dengerin di Spotify. Ada di mana selain Ada Spotify? di mana aja tuh? Musik. Apple Music. Semua platform lah ya. Semua Iya sih. platform. Semua platform dan Iya. insya Allah OTW di Bandcamp juga. Yang itu jangan lupa didengerin di For Limeran. Aku mau promosi, boleh gak? Boleh. Oh iya. Di tanggal 2 nanti Limerans bakal ngeluarin merchandise buat teman-teman yang mau beli dan suka sama Limerans, boleh kunjungin ke Instagramnya di @forlimerans. Boleh banget dibeli ya, teman-teman. Yeay. Instagram masing-masing anggota juga dong. Boleh dari saya aja, Instagram Silakan. saya Abilo ____ 3 kali underscore. Silakan editor. Kalau dari gua @rishad aufa itu. Kalau aku @aldi fadhilah hanya 2. Jangan lupa di follow dan jangan lupa dengerin. Kalau gitu terima kasih Terima banyak kasih. For Limeran sudah Terima kasih banyak. Semoga bisa menghasilkan lagu-lagu yang Amin. relate lagi Amin. untuk kita semua. Amin. Karena itu benar relate dan suka banget itu Peres ya.
Dijilat ya, kita dijilat ini kayaknya. Oh shit. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kalau gitu sampai bertemu lagi di Cuap Imagi.